Ah, editor subtitle Tegorelova, korektor AI Gorova. Teman-teman, halo semuanya. Nama saya Pavel Filipov, samping saya ada Fedor Konstantinov, dan kita bertemu di webinar Jumat kita, di mana kita membahas berita tentang proyek dirigible generasi baru, menjawab pertanyaan Anda, jadi Anda bisa mulai menulis pertanyaan sekarang, dan kami pasti akan membahasnya. Kami mohon maaf karena melewatkan webinar pada hari Selasa, di mana seharusnya ada presentasi proyek. Nah, hari ini kami akan menjelaskan apa yang telah kami lakukan dan mengapa kami tidak bisa menghadiri webinar. Seperti yang Anda lihat, sebenarnya sudah jelas dari judulnya bahwa webinar kita hari ini cukup tidak biasa karena kita mengadakannya dari kantor perusahaan Novi yang akan mengerjakan pembangunan dan pengoperasian dirigible, dan di sini tim kami sudah mulai terbentuk. Kita akan membahas semua ini. Sebelum kita mulai, jangan lupakan aktivitas Anda. Ingatlah tentang keajaiban media sosial. Semakin banyak Anda memberi like, semakin banyak Anda melakukan repost. Semakin banyak penonton yang akan ada di siaran-siaran ini. Ya, dan saya ingatkan bahwa siaran utama kami berlangsung di Vkontakte dan di YouTube, di saluran dirigible generasi baru, di saluran resmi YouTube. Tapi ingat bahwa dengan YouTube, segala sesuatu bisa terjadi kapan saja, jadi jangan lupa untuk mengikuti semua media sosial kami agar bisa melihat berita. Nah, di deskripsi, semuanya ada, termasuk saluran Telegram dan media sosial. Silakan ikuti di mana saja. Jangan lupa, seperti yang saya katakan tentang aktivitas. Jadi mari kita mulai. Kita akan mulai dengan angka seperti yang sudah disebutkan. Apa yang kita miliki dalam angka? Saat ini sudah ada 1.700 investor dalam proyek ini. Bahkan lebih. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya telah berinvestasi dalam proyek ini. Terima kasih banyak atas bantuan Anda dalam proyek ini. Atas fakta bahwa Anda telah bergabung pada tahap prapeluncuran saat ini, ketika masih banyak yang belum jelas dan di depan mata Anda pada dasarnya, fondasi proyek ini sedang dibentuk. Mengenai investasi itu sendiri, 6-25. Jadi ada 20-06-25. Ya, saat ini sudah ada ribuan dolar yang sebenarnya telah diinvestasikan, yaitu uang yang digunakan orang-orang untuk membeli paket investasi, dan saat ini ada 100-400 paket investasi yang telah dibeli oleh orang-orang. Jadi, seperti yang Anda lihat, beberapa orang sudah memiliki beberapa paket investasi, yang juga luar biasa. Jika berbicara tentang kewajiban yang diambil oleh orang-orang, karena investasi di tempat kami dapat dilakukan secara cicilan,
maka jumlahnya adalah 5,5 juta dolar, yaitu uang yang akan masuk ke proyek ini, tetapi akan tersebar dalam waktu 3 hingga 50 bulan. Saat ini kami memiliki opsi cicilan yang tersedia. Ya, jadi terima kasih banyak kepada Anda karena berkat dukungan Anda, proyek ini telah mulai berkembang dengan pesat. Dan kantor ini yang sekarang ada adalah tempat di mana karyawan baru, para perancang dan lainnya akan bekerja. Semua ini berkat Anda. Jadi inilah hasil pertama yang bisa kita lihat yang sudah ada. Namun sebenarnya banyak pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini dan akan ada banyak hal lain yang akan Anda lihat dalam waktu dekat. Di sini, Fedor, saya ingin bertanya padamu, ceritakan tentang kantor ini secara umum. Apa saja yang ada di sini, apa yang akan ada dalam waktu dekat, dan berita terbaru apa yang ada. Ya, banyak berita teman-teman, selamat datang. Saat ini begitu banyak pekerjaan sehingga saya bahkan tidak sempat untuk menyusun berita sebelum webinar. Jadi, seperti biasa, ini adalah improvisasi apa adanya. Ya, kami sudah berada di kantor dan kami sudah bekerja selama seminggu. Kunci diberikan kepada kami pada hari Senin. Kami telah mulai memanggil para pelaksana ke sini dengan segera dan juga telah menandatangani kontrak kerja pertama. Pertama-tama, kontrak kerja ditandatangani dengan direktur untuk kegiatan administratif dan ekonomi dari tempat ini karena sangat penting untuk menghidupkan tempat ini sekarang. Karena juga ada banyak kontrak dan hal-hal lainnya, tetapi agar kami tidak mengurusnya, ada orang khusus yang membantu kami. Itu sangat keren, terima kasih banyak kepada Vladimir. Mengenai kantor, kami memiliki 500 meter persegi di sini. Semua ruangan sudah terisi. Di sana akan ada layanan teknolog, ada layanan. Di sini ada ruang rapat besar yang tidak Anda lihat. Di sini ada kantor yang ditempati oleh pengacara, keuangan, dan akuntan. Di ujung sana, direktur untuk OHS sedang duduk. Di sana, wakil direktur jenderal yang bertanggung jawab untuk berbagai aspek dari kegiatan korporat akan duduk. Di sini di depan kita ada sebuah kantor yang telah ditempati oleh Sergei Semenov beserta layanannya. Di sana tepat di mana saya melihat sekarang ada ruangan besar di mana para perancang dan teknolog masih duduk. Jam berapa sekarang? Jumat 17.10. Mereka bahkan tidak berniat pulang, sedang membahas proyek dan detail proyek tersebut. Saat ini ada Ruslan yang bertanggung jawab atas produksi dan teknologi, bagaimana semua ini akan dilakukan, di mana semua ini akan dilakukan, agar semuanya cepat, murah, dan berkualitas tinggi. Dan Boris Alexandrovich yang sudah bersama kami pada hari Jumat. Boris Alexandrovich baik di masa lalu maupun sekarang adalah Direktur Biro Desain atau Direktur Biro Desain bukanlah seorang perancang, melainkan seorang administrator yang mengorganisir seluruh pekerjaan. Mereka bersepakat tentang bagaimana semuanya akan berjalan. Karena sangat penting untuk menyelaraskan pekerjaan Biro Desain dengan produksi. Secara umum semua orang sudah mengerti dengan sangat baik sekali. Apakah mereka benar-benar siap untuk keluar sekarang? Wow, mereka sudah bekerja sangat keras, bukan? Kami sudah mengadakan webinar. Jika kamu mau, silakan datang. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, mengenai hari Selasa, pada hari Selasa itulah sebabnya kami tidak siaran. Karena kami mengadakan pertemuan besar di sini. Kami telah memulai pekerjaan seperti yang sudah saya katakan kepada Anda, dan mengenai perangkat stratosfer telah terjadi debat yang sangat sengit mengenai TZ, yaitu tugas teknis untuk stratosfer, tentang apa yang akan dilakukannya di sana, dan jenis muatan berguna apa yang akan dibawa, sangat-sangat secara umum. Seperti yang dikatakan, jika itu menjijikkan maka hasilnya tidak diketahui. Secara umum kami bekerja di arah ini. Dan arah berikutnya secara umum sudah benar-benar selesai. Di sana semuanya jelas. Jadi kira-kira apa yang sudah dipahami? Kapan rencananya akan terbang ke langit? Sebenarnya untuk apa ini? Apa sebenarnya proyek ini dalam konteks berita? Lihat, kita sudah membicarakan bahwa di masa depan akan ada platform berat stratosfer tipe dirigible yang lebih besar. Mereka sangat menjanjikan, ekonomis benar-benar didasarkan dengan sangat baik. Namun, tidak mungkin untuk segera membangun perangkat besar. Artinya langkah-langkah harus dimulai dari yang kecil, yaitu dari perangkat-perangkat kecil.
dan ada beberapa penelitian ilmiah yang perlu dilakukan. Mereka tidak harus dilakukan pada dirigible stratosfer. Ini bisa dilakukan dengan perangkat tahan lama berumur panjang. Ya, dan dalam kerangka itu, melakukan penelitian ilmiah. Penelitian ini terkait dengan aliran udara, seperti angin yang berbeda di planet kita pada ketinggian yang berbeda. Tentu saja ada big data, ada model matematis. Dalam big data ini, ada kenyataan yang perlu kita satukan. Ini adalah satu arah, yaitu mempelajari angin, melihat bagaimana angin berfungsi pada ketinggian tertentu di berbagai musim, dan seberapa banyak semuanya sesuai dengan model matematis. Memperjelas model matematis adalah pekerjaan yang panjang dan sudah dimulai sekarang. Di sisi lain ada pengujian peralatan, yaitu peralatan apa yang akan kita gunakan untuk komunikasi dengan perangkat ini. Di satu sisi, perangkat ini harus menjalankan fungsi yang berguna, misalnya sebagai repeater. Di sana kondisinya sangat berbeda, dengan atmosfer yang jarang dan suhu yang sangat rendah, bahkan sangat negatif. Semua peralatan yang nantinya akan digunakan di platform stratosfer ini sudah sebagian tersedia. Ada beberapa hal yang bahkan merupakan hasil pengembangan kami. Kami memiliki tim insinyur dan ilmuwan. Anda mungkin melihat di Kirzhak, saya memperkenalkan Denis Filipov di sana, Boroda yang terkenal, dan juga Artyom. Dan kami pada umumnya menghabiskan waktu luang dari pekerjaan untuk berkreativitas. Dan ternyata ketika kami mulai berbicara dan mendalami tema dirigible, ternyata sistem komunikasi yang sudah kami buat hanya karena kami bisa, ternyata sangat mahal bagi orang lain, sedangkan kami sudah memiliki sistem sendiri. Jadi untuk apa kami membutuhkannya? Dan sistem komunikasi yang sama, mengangkat udara, melihat bagaimana mereka berperilaku di sana. Tentu saja ada kamera simulasi, kami juga memilikinya di laboratorium kami. Ya, di sana kita bisa menghisap udara, mengatur suhu yang diperlukan, dan melihat bagaimana peralatan berfungsi. Dan untuk itu diperlukan spesifikasi yang sangat jelas untuk pengembangan program ini, setidaknya untuk tahun pertama. Dan inilah yang kami kerjakan. Mengenai peluncuran yang akan datang, jadwal kami mengalami penundaan. Tenggat waktu bergeser ke kanan, bukan karena kami tidak dapat meluncurkannya, kami bisa meluncurkannya sekarang, karena kami sedang memperjelas peralatan apa yang tepat dan program pengujian apa yang harus dilalui. Peluncuran akan dilakukan sebelum tahun baru, kita akan berhasil melakukan 3 peluncuran. Akan ada peluncuran yang dilakukan dengan sangat cepat, maksimal 4 jam, serta peluncuran yang berlangsung selama beberapa hari. Semua ini pasti sebenarnya sudah dimulai, saya mengakui kami sebenarnya tidak merekam beberapa momen yang penting. Persiapan pekerjaan sistem komunikasi analog sudah berjalan dan pekerjaan sistem komunikasi digital sedang berlangsung. Mulai hari Senin kami akan mulai membuat konten dan mengunggahnya, menunjukkan bagaimana semuanya berjalan sedikit lebih lama. Sebenarnya mengenai konten, sepertinya kamu belum mengatakan bahwa akan ada studio di sini. Ya, direncanakan untuk mengorganisir studio, dan ini akan memungkinkan untuk membuat jauh lebih banyak konten. Sekarang akan ada banyak video yang menjelaskan tentang proyek, tentang dirigible secara keseluruhan. Secara umum, semua yang diperlukan untuk promosi dan untuk menginformasikan semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, tugas utama saat ini adalah mencari operator untuk bergabung dengan tim Dinovi. Cukup dengan seorang operator yang selalu ada di dekat dan yang dapat merekam semua yang terjadi, mengunggah video, informasi akan lebih banyak. Ya, dan sebagian laboratorium kami akan dipindahkan ke sini. Pertama-tama kami akan memiliki operator di staff dan konten secara umum akan mengalir deras. Ada beberapa hal yang akan kita rekam dan ada yang tidak akan kita rekam karena ini adalah pengembangan. Ya, tapi kapan Pavel operatornya akan ada. Sekarang pencarian telah dimulai, bisa saya katakan. Apa yang kamu lakukan selama sebulan? Tunggu. Pencarian aktif. Jadi bagaimana kami sedang dalam pencarian aktif. Secara umum ada resume, ada kandidat, sekarang kami sedang berkomunikasi dengan mereka, atau wawancara akan segera dimulai. Studio sudah ditunggu-tunggu, sekarang sepertinya kantor juga, sekarang sepertinya sudah bisa mulai melakukan semua ini. Di sini jelas studio, di sini akan ada studio. Di tempat di mana layanan teknolog Ruslan berada, sebagian laboratorium akan pindah ke sana. Kami akan melakukan penyolderan dan mencetak di printer di sini. Saya sebenarnya berpikir untuk menggantung kamera di sana, biarkan siaran langsung berlangsung.
cukup lucu. Saya akan melihat apa yang mereka lakukan, atau saya melakukan sesuatu di sana, tetapi saya tidak akan melihatnya lagi. Volume pekerjaan yang dilakukan minggu ini yang tentu saja akan saya ceritakan adalah tentang pembentukan TZ dan penampilan teknis dari alat pertama, yang bukan stratosfer tetapi dirigible bukan karena banyaknya solusi teknis, banyak ide tentang bagaimana seharusnya itu sebenarnya. Dan semua ini harus sesuai dengan pendanaan proyek. Selain itu, kita perlu memahami berapa banyak uang yang telah kita terima. Kita tidak bisa langsung membangun rumah besar sekarang di satu sisi, dan di sisi lain kita harus membangun perangkat inovatif yang menjalankan fungsi-fungsi berguna, menunjukkan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Dan inilah solusi yang telah terwujud. Nah, berdasarkan penampilan teknisnya, parameter, karakteristik, dan seterusnya yang akan dibangun dan akan selesai. Serta terbang dalam tahun pertama operasinya, dan di sana juga ada tugas yang sangat rinci, dan semua ini perlu dikerjakan, dan itu akan memakan waktu kita. Dan kami meluncurkannya, membuat presentasi, menggambar penampilannya, dan menunjukkan semua spesifikasi teknisnya. Saya bisa mengatakan ini akan menjadi versi sepenuhnya tanpa awak, keluar dari hanggar dalam mode otomatis. Omong-omong, garasi untuknya akan klasik, tidak perlu membangun sesuatu yang khusus untuknya, garasi penerbangan manapun akan cocok untuknya. Saya rasa Jumat saya sudah menceritakannya. Kamu bisa menceritakannya lagi. Saya mengerti, selama minggu ini ada klarifikasi. Jadi pada dasarnya kita berbicara tentang apa yang akan menjadi dirigible pertama dari yang baru, sudah jelas kan dalam banyak hal. Jelas ketika dia harus lepas landas dalam setahun, jika saya tidak salah, dan uang yang dibutuhkan untuk pembuatannya tidak terlalu banyak, maksudnya ini bukan ratusan juta atau mungkin miliaran. Berapa? Bisa disebutkan sekarang angka ini? Kami telah melakukan estimasi awal untuk seluruh proyek pembuatannya, termasuk menarik spesialis eksternal, melibatkan organisasi eksternal, serta bahan dan kapasitas proyek itu sendiri, dan juga pengujian yang menyeluruh. Seluruh proyek pembuatan ini yang saat ini masih dalam tahap perkiraan adalah sekitar 1,2 juta dolar. Sekitar itu, ini masih perkiraan. Kami terus menghitung ekonomi ini, menghitung, menjumlahkan, tetapi harganya sudah ada. Dan ini menjadi contoh tunggal, dan ia akan mendapatkan huruf eksperimental 1. Sertifikatnya akan diuji di lapangan terbang Zhukovsky. Estimasi awal, tetapi sudah realistis. Artinya jika sebelumnya ketika kami melihat berapa biaya pembangunan alat ini, kami memasukkan juga pembangunan railing dan segala macam hal lainnya, semuanya masih dalam gambaran besar dan harganya sangat menggigit. Sekarang, harga tersebut benar-benar turun dengan signifikan, dan yang paling menarik, saat kita melakukan lokalisasi produksi kita, ada para ahli dirigible yang sangat cerdik di sana, dan secara keseluruhan industri ini, semakin dalam kita menyelami, semakin kita memahami bahwa sebenarnya dirigible bisa dibangun dengan cukup murah dan cukup cepat. Saya mengatakan ketika proyek ini dimulai, orang-orang memiliki pendapat bahwa ini adalah proyek yang akan lama. Dirigible itu sangat sulit, membutuhkan miliaran. Tentu, suatu saat dalam beberapa tahun ke depan, saya akan melihat apa yang kalian hasilkan. Selain itu, sebelum akhir tahun, sudah akan ada perangkat yang diluncurkan di bawah merek perusahaan, meskipun bukan dirigible, yang sudah memiliki komponen komersial dan potensi. Jadi pesawat terbang itu sendiri dalam setahun dan dengan biaya 120 juta rubel secara kondisional. Persis seperti fiksi ilmiah. Tentu saja, semuanya bisa saja disesuaikan. Kita akan melihat dan memberitahukan berapa biaya akhirnya di sana. Ini bukan 1 miliar kan, seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang. Dan ini adalah eksperimen pertama, tetapi dengan menyiapkan serinya dengan persentase lokal yang cukup besar di bawah arahan Ruslan, saya pikir harga seri tersebut akan sangat menurun. Poisson dan ini bisa jadi benar-benar mengejutkan bahkan untuk industri ini.
Jelas industri ini masih dalam tahap awal. Namun, para penggemar dirigible memiliki aturan tidak tertulis yang sudah ada sejak lama, sejak zaman dahulu. Persekongkolan kartel. 1000 meter kubik dirigible harganya $1 juta. Dan mereka hanya sepakat begitu saja menjual dirigible. Berapa kubik meter yang Anda butuhkan untuk dirigible? 2.000. Itu adalah yang kecil, yang akan kami bangun. Jadi $2 juta minimal, itu harganya. Kami memahami bahwa prototipe kami 2 kali lebih murah, dan untuk versi produksi, kami bahkan bisa membuatnya lebih murah lagi, jadi kami merasa agak takut. Namun untungnya pasar dirigible saat ini hampir nol, dan yang paling menyenangkan kita dapat membentuk kembali bahkan fondasi yang ada sebelumnya. Lebih tepatnya, ada orang-orang yang tidak akan berterima kasih kepada kita untuk itu saat ini. Misalnya orang Jerman yang menjual perangkat mereka dengan harga yang selangit. Mungkin para pembuat airliner di Inggris juga memiliki harga yang gila untuk mereka. Tetapi di sisi lain ada jauh lebih banyak orang yang akan berkata, terima kasih teman-teman, ini adalah alat yang sangat keren. Dengan harga yang terjangkau, akhirnya alat ini menjadi tersedia. Dirigible pertama, 1 tahun, bisa lebih cepat. Saya memahami bahwa 1 tahun bukan hanya soal uang, di sini lebih kepada waktu pengembangan. Tentu saja 120 juta rubel, kita bisa menariknya jauh lebih cepat, kain tidak bisa merancangnya lebih cepat, atau mungkin bisa lebih cepat. Mari kita lihat, 1 tahun itu bukan jangka waktu yang optimis, tetapi juga bukan jangka waktu yang pesimis. Ini adalah perkiraan waktu yang kurang lebih sama dengan estimasi waktu yang hampir sama dengan yang pernah digunakan sebelumnya oleh tim ini untuk membangun perangkat. Jadi secara keseluruhan kami berkumpul, kami bisa menyelesaikannya dalam setahun, tetapi ada masalah dengan pendanaan, aspek organisasi. Secara umum, kami terlambat. Saya bertanya, berapa lama? 2 tahun. Tidak, itu 1 tahun 3 bulan. Saya bilang, ya secara keseluruhan tidak masalah, kami terlambat hampir setahun. Nah, mereka bilang ya 1 tahun itu adalah waktu yang normal untuk membangun perangkat. Mengingat bahwa kita tidak perlu membangun elemen untuk itu. Jadi ternyata ukuran yang dipilih itu juga pertanyaan yang menarik. Ternyata ia dibangun dengan ukuran tertentu agar bisa muat di hangar standar. Bukan hangar, melainkan tepatnya hangar penerbangan standar. Yang mana ada banyak di negara kita dan di semua negara lainnya. Di sana ada gerbang berukuran 12x12, dia bisa masuk dengan tenang. Dan ini adalah solusi paling optimal yang akhirnya kami temukan. Dengan cepat, dirigible ini direncanakan untuk beroperasi dalam mode tanpa awak dengan aplikasi komersial yang sudah ada dan lainnya. Dan untuk penerapannya, kami perlu membangun hangar untuk klien. Mengapa di setiap wilayah terdapat bandara, lapangan terbang, dan aerograd? Sudah ada hangar yang siap. Dari sana, perangkat dapat beroperasi dengan tenang. Sekali lagi, kami membangun negara pertama. Dengan cara seperti ini, yaitu di satu sisi sebagai demonstrator untuk menunjukkan, dan di sisi lain untuk mengasah teknologi, itulah tujuannya. Atau apakah kita akan mendapatkan semacam contoh komersial yang bisa menghasilkan uang? Di dalamnya, ya, demonstrator ini yang kami sebut di dalam, ternyata ada beberapa cabang arah pemikiran. Sebelumnya kami menunjukkan bahwa kami telah terorganisir dan kami mampu, ya itu adalah demonstrator. Namun dari sifat produk, ini sudah merupakan produk yang sepenuhnya siap untuk komersialisasi. Akan ada sedikit jeda waktu untuk sertifikasi dan lisensinya secara kondisional. Namun memproduksi mereka secara massal dan menyelesaikan dokumentasi secara keseluruhan mungkin dan dapat dilakukan secara paralel. Dengar bisa menceritakan teknologi yang akan diterapkan. Ada sesuatu yang tidak biasa, revolusioner, atau masalah yang akan diselesaikan. Saya hanya mendengar tentang sesuatu saja, saya tidak tahu apakah saya bisa menceritakannya. Nah, tentang versi tanpa awak, sudah saya sebutkan itu tanpa awak, atau yang pertama tetap akan dikemudikan. Kemungkinan besar itu akan dapat dipilotkan opsional. Ada 2 pendekatan untuk menghilangkan pilot. Ya, yang pertama adalah ketika sebuah perangkat tanpa pilot sepenuhnya dibuat dari nol, maka akan sedikit lebih sulit.
dan akan bekerja sedikit lebih berat bagi mereka yang akan mengoperasikannya. Atau ini bisa menjadi pesawat yang dapat dipilotkan secara opsional, di mana terlebih dahulu seorang pilot eksperimen penguji masuk ke dalamnya. Secara kondisional, dia memahami seluruh mekanikanya, bagaimana ia terbang, seluruh dinamikanya, dan lain-lain dengan lebih baik. Sementara itu, mesin mengamati apa yang dilakukan pilot dan dalam kondisi apa. Dan secara kasar, belajar dari pilot. Jadi, sebenarnya ada dua jalur ini. Jalur yang mana yang memang tepat. Setelah kita menyelesaikan spesifikasi teknis, kita akan menentukan secara spesifik, memilih yang dapat dipilotkan secara opsional. Lebih sederhana, menarik untuk langsung memilih opsi yang lebih tanpa pilot. Secara komersial, mana dari perangkat ini yang akan lebih menarik dan dengan lebih banyak fitur. Sepenuhnya tanpa awak akan lebih menarik di satu bidang, sementara yang opsional dengan awak akan menarik sedikit di bidang yang lain. Kemungkinan besar, tidak usah, saya belum akan berbicara. Setelah kita menyelesaikan tugas yang diberikan, baru akan jelas. Dan kapan teze akan tersedia? Apakah kita bisa melihatnya? Atau apakah itu akan tetap dirahasiakan? Saya pikir beberapa poin utama tentu saja akan kami tunjukkan di Dewan Ilmiah dan Teknis. Pasti akan dikatakan ini tidak boleh ditampilkan, yang lainnya silakan ditampilkan. Semua yang bisa dipublikasikan tentu saja akan kami terbitkan. Kami memiliki audiens terbagi menjadi dua kubu. Beberapa orang mengatakan ceritakan detail yang menarik. Orang lain berkata sekarang semua orang akan tahu mereka akan mencuri. Singkatnya, kita akan menjaga keseimbangan. Ya, itu akan berada di tengah-tengah saja. Jadi secara umum sangat menarik. Ternyata ada pemahaman baik tentang peluncuran dan perangkat stratosfer, dan sudah ada pemahaman yang cukup detail tentang seperti apa dirigible pertama dari perusahaan Novi, kapan itu akan diluncurkan, berapa biayanya. Semua ini sudah dibahas, sangat menarik secara keseluruhan, detail yang sangat menarik mulai terlihat. Ya, dan saya rasa semua orang juga akan tertarik untuk mendengarnya. Apakah ada berita lain dari kita? Mungkin tentang tim. Kamu bilang karyawan pertama sudah diterima. Apakah kita bisa menyebutkan para perancang yang sudah pasti ada di tim? Nah, kepala desainer dari perangkat tipe pertama ini adalah Vadim Zubkevich, yang sangat berbakat dan berpengalaman. Tanpa ragu, Direktur Biro Desain, Pio. Dia adalah orang yang mengorganisir semua hal administratif ini, mengumpulkan semua orang dalam rapat, dan menanyakan bagaimana keadaan secara umum. Ini adalah Boris Alexandrovich Ivchenko, yang sangat terkenal di seluruh dunia dan dihormati oleh banyak orang. Jadi secara kasar, pertama Boris Alexandrovich Ivchenko diikuti oleh Vadim Zubkevich. Ini adalah posisi yang sangat penting dan berpengaruh yang tepat yang dipegang di perusahaan Nova. Ada sejumlah spesialis lain yang terlibat dalam proyek ini, masing-masing dengan keahlian khusus mereka yang sangat penting. Secara umum, minggu depan Boris Alexandrovich Ivchenko akan menunjukkan kita struktur organisasi, bagaimana dia menyusun semua orang lainnya dalam struktur organisasi ini. Jadi kita akan melihatnya minggu depan. Secara umum, dua orang itu adalah mereka yang sudah menjadi staf, sementara yang lainnya juga staf. Tetapi posisi mereka belum ditentukan, sekarang sedang diputuskan. Jabatan adalah kata yang aneh. Sementara itu dalam proyek pertama, inilah tipe pertama dari perangkat. Ada beberapa pendekatan untuk mengorganisir kegiatan seperti matriks dan lainnya. Untuk kegiatan proyek kami, tipe organisasi yang cocok adalah tipe matriks, yang tidak perlu ada struktur organisasi yang kaku. Tim proyek tetap dibentuk. Untuk mendapatkan lisensi, sertifikat, dan lainnya, kita harus mengikuti struktur klasik, tetap harus menetapkan jabatan, dan seterusnya. Semua pekerjaan ini juga akan dibentuk secara wajib, karena untuk dapat terbang secara resmi, perlu ada spesialis dari Rosaviatsia dan organisasi lainnya yang datang ke sini, dan, secara kasar, memvalidasi aktivitas kami. Dan untuk itu, seluruh struktur organisasi tentu saja akan dibuat secara wajib. Dan sekarang tampaknya semua orang yang datang berkata,
Saya memiliki spesialis hebat, mereka jenius di bidangnya. Sehingga beberapa dari mereka harus direkrut dari perusahaan lain. Ya, karena mereka tentu saja sedang bekerja di tempat lain. Baiklah, kita akan melakukannya, dan saya senang bahwa orang-orang melakukannya dengan sangat senang, karena pada akhirnya bukan hanya uang yang menentukan. Meskipun tentu saja semua orang akan menerima gaji, seperti yang seharusnya. Namun ide untuk membangun dirigible dan secara umum membangun perusahaan seperti itu sangat menginspirasi banyak orang. Itu luar biasa. Ya, banyak, sangat banyak. Sebenarnya ada lalu lintas panggilan yang sangat besar dari berbagai pihak, baik dari institusi maupun dari institusi. Agensi analitik menelepon, berkata, "Teman-teman, sekarang kami akan memberitahu arah mana yang harus diambil. Terima kasih banyak." Seolah-olah tidak ada yang jelas, tapi minatnya, hidup minat yang baik, ini sangat keren. Secara umum, Solar Group memang memiliki, katakanlah, visi yang baik. Seperti yang sekarang dikatakan dengan baik. Dalam hal ini kami merasa entah bagaimana mengikuti tren ini karena ya, sepertinya kami telah hidup dengan baik, lalu memutuskan untuk terlibat dalam proyek dirigible, dan ternyata kami melakukannya pada waktu yang sangat tepat karena entahlah apakah perlu menyebutkan nama, ya, beberapa spesialis yang juga diundang ke Nova. Mereka benar-benar memiliki pilihan, karena mereka juga diundang ke organisasi pemerintah lain pada saat yang sama untuk terlibat dalam proyek dirigible. Tidak bisa berbicara. Singkatnya, sebenarnya saya sedikit bersalah ketika menyebutkan nama-nama, karena selama hal ini belum sepenuhnya teratur, bahkan dari sudut pandang hukum, ini berisiko. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Ya, tapi tentang itu, ada dokumen yang menyatakan negara memberi perintah untuk mengembangkan sektor ini. Sekarang semua. Nah, dokumen itu diberikan, omong-omong, ada cerita yang sangat hidup tentang apa dokumen ini, dan untuk apa sebenarnya, bisa jelaskan? Ya, negara ingin mendapatkan tawaran, bahkan bukan untuk pengembangan seluruh industri, tetapi setidaknya sesuatu dalam kisaran 30 hingga 200 ton. Ada sesuatu katanya sama sekali, permintaan dari negara seperti itu. Jika negara menerima tanggapan atas permintaan ini berupa tawaran untuk membangun suatu perangkat, maka mereka akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Jika negara menerima suatu program kecil yang terdiri dari 3 perangkat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ada di negara tersebut, maka mereka akan mempertimbangkan proyek ini. Jika ia menerima visi yang utuh tentang perkembangan di industri ini, dan dasar komersialnya, ia akan berkata, "Wow, tidak menyangka." Secara umum, dokumen ini dibuat untuk mengguncang, menghidupkan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan secara kondisional dan telah ditetapkan suatu kerangka agar tidak ada imajinasi seperti bagaimana jika kita meluncurkan pengangkut di Venus untuk pengembangan utara, jalur laut utara, dan lainnya untuk zona Arktik. Dalam kerangka tugas ini, dia mengharapkan tawaran sebelum tahun baru atau segera setelahnya. Apakah dia siap untuk membiayai proyek-proyek? Pengembangan diri di jalur laut di negara kita, bagaimana mengatakannya? Bahkan ini adalah kedaulatan politik. Ada yang bersifat teknologi dan ada yang bersifat politik. Artinya kita harus mengembangkannya. Tentu saja siap. Sebenarnya negara siap untuk banyak hal. Tepatnya, sekali lagi saya akan menghadapi masalah. Sebenarnya negara siap membiayai banyak hal, namun tidak ada yang bisa memberikan uang. Ya, memang begitu. Karena seperti yang kita ketahui ada banyak pengemudi dirigible. Di negara ini, Kita perlu mengorganisir diri. ya, mengorganisir juga merupakan bakat besar, mengumpulkan semua orang, dan pekerjaan yang dilakukan selama beberapa bulan ini, bahkan tahun, sangat besar untuk mengumpulkan semua orang di bawah satu, katakanlah, merek. Dalam satu tim, dalam satu perusahaan, di satu kantor, secara umum tugas ini katakanlah tidaklah sepele. Nah, 3 tahun lalu tidak mungkin. Mereka tidak bisa bertemu atau berbicara. Di sana hanya ada pertengkaran. Satu akan saya bangun dengan keras. Dengan mesin ini dan dengan yang itu, secara umum masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri tentang arah ini. Untungnya, semuanya terorganisir. Lalu jika negara bersedia memberikan uang kepada Nova, apakah sebaiknya kita menerimanya sekarang? Lihat, mari kita bergerak sesuai dengan urutan logis yang telah kita rumuskan di awal saja. Kami akan meluncurkan modal besar sekali lagi pada saat struktur hukum kami benar-benar siap untuk itu.
Artinya jika besok ada yang mengetuk dan mengatakan ini adalah uang besar, dari negara, dari korporasi, kami tidak akan menerimanya. Idealnya, ini dilakukan setelah demonstrator mengangkat demonstrator ke udara dan kami sudah tahu dengan pasti bahwa dengan mengambil beberapa kewajiban finansial, pertama-tama kami akan memenuhinya, dan kedua, kami tahu dengan pasti bahwa struktur hukum kami stabil dan tidak akan terjadi apa-apa padanya, apapun yang terjadi dengan proyek ini. Kami telah menunjukkan bahwa kami mampu, jadi kami mampu untuk melakukannya. Dan kami memiliki cukup waktu untuk melakukan semuanya dengan aman. Saya bukan mengatakan bahwa saya takut pada Rusia. Semua orang memahami dengan baik saja. Ya, dan di sini juga perlu dicatat sekali lagi, ini juga sudah diceritakan. Jadi, jika kita melangkah ke arah ini, akan ada semacam perusahaan terpisah, proyek tertentu, atau mungkin perangkat tertentu, dan ini bisa menjadi anak perusahaan dari Nova yang akan mendapatkan dana dari pemerintah. Namun, ini berarti tidak akan ada pembagian saham yang tereduksi di sini, bahkan jika ada modal besar atau hibah, ini akan dilakukan dalam kerangka perusahaan terpisah. Oleh karena itu, juga menguntungkan bagi para investor jika sekarang Nova memiliki anak perusahaan yang misalnya pemerintah memberikan 1 miliar rubel dan berkata, silakan bangun kami sebuah dirigible. Di sini juga kamu tahu bahwa perusahaan baru, negara juga tidak memberikan uang. Sebenarnya semuanya tergantung pada tim, seberapa baik mereka bekerja sama, seberapa kompak mereka, seberapa efektif mereka menerapkan solusi teknis apapun. Semuanya bisa dinegosiasikan lebih lanjut. Anak perusahaan, bukan anak perusahaan, apakah akan diberikan di nol atau tidak, semua itu nanti. Secara umum, ada opsi seperti itu. Negara, katakanlah ingin, pertanyaannya adalah, mungkin selain kami tidak ada yang bisa. Lebih tepatnya mungkin, pasti. Ya, kerumunan adalah lokomotif proyek ini tentu saja. Semua orang memahaminya dengan sangat baik sekali. Uang negara manapun, itu memakan waktu lama, kadang-kadang bahkan mahal. Ya, dan menyetujui suatu program itu secara birokratis memang lebih sulit. Dan saya maksudkan bahwa bahkan jika kita membuka kesempatan ini setelah demonstrator, maka hanya untuk satu persetujuan saja bisa memakan waktu hingga 1 tahun, atau bahkan lebih. Sementara itu, jelas bahwa perangkat tersebut akan digunakan untuk tugas tertentu, dan tugas tertentu ini akan memiliki sejumlah pelaksana bersama, penerima manfaat, dan lain-lain. Dan sementara semua mesin ini bernegosiasi, kita sudah, lihatlah, akan mengangkat perangkat berikutnya yang lebih serius. Jadi ya kita tunggu saja dan lihat saja. Apakah ada hal lain yang bisa diceritakan dari apa yang telah terjadi? Ya, semuanya bisa. Tentang iklan di balon udara, apakah ada ide seperti itu? Tidak, singkatnya saya sangat tidak ingin membuat dirigible seperti yang dilakukan orang lain, yang menjual dirigible kepada satu perusahaan, dan mereka menulis Goodyear atau semacamnya di atasnya. Seolah-olah, kamu tahu, itu tidak indah. Ya, ada ide tentang bagaimana membuatnya dengan keren. Secara umum, dalam proyek-proyek sebelumnya, bahkan dalam banyak proyek, secara berkala mereka membuat semacam papan kehormatan di mana nama-nama semua peserta, semua investor, atau langit-langit kehormatan seperti Skyway ditulis. Ada ide untuk membuat dirigible pertama berdasarkan pixel. Secara umum, jika kita tidak membahas detailnya. Jadi, ada opsi dengan bantuan iklan, katakanlah, hanya saja, seperti yang kamu katakan, bukan iklan yang murahan, ya, bahkan membeli perangkat pertama, meskipun hanya secara hipotetis. Ada, ya, hanya saja ada ide, ya, untuk tidak menempatkan tulisan besar, ya, membuatnya sedikit berbeda. Mungkin nanti kami akan menjelaskan ya, bagaimana ini bisa terlihat. Ya, ide paling sederhana untuk mengkomersialkan balon udara adalah dengan menjual iklan di atasnya. Ini ada di semua orang. Maksudnya ini bukan tentang pariwisata. Bukan tentang pengangkutan barang, hanya menjual iklan di dalamnya. Tapi sangat bodoh untuk menjual balon udara menstruasi hanya untuk dijadikan iklan. Jelas, itu sebagai tambahan. Alat untuk menghasilkan uang, oke. Dan ada ide untuk membeli seluruh demonstrator ini melalui cerita yang sama. Jadi pada kenyataannya, kita sudah memiliki perangkat pertama.
Bukan berarti, singkatnya, bahwa ia belum mulai menjalankan fungsi utamanya dalam mengangkut barang untuk pelanggan, tetapi sudah memberikan keuntungan bagi para investor. Jadi tolong katakan apakah siaran Anda berjalan atau tidak? Lihat, saya sedang aktif di Vkontakte. Ya, karena ada sesuatu yang sebenarnya memang benar-benar saya lihat di YouTube. Sepertinya itu sudah lama sekali benar-benar sudah hilang. Ya sudah, biarkan saja. Lihat di Vkontakte, berarti Jadi ada di Vkontakte ya? ya semuanya baik-baik saja kok, tenang saja ya. Jadi itu luar biasa. Transmisi berlangsung, dia menulis di Vkontakte. Pavel Akhmedov bertanya, "Saya rasa ada mesin pembakaran atau turbin memutar generator. Motor listrik." Pavel ceritakan, di mana kamu menempatkan bak di kantor. Langsung buat tanpa awak akan lebih mudah untuk diproduksi massal. Saya sepenuhnya setuju, akan lebih mudah untuk menggandakan tetapi secara opsional dapat dipilotkan. Hal ini penting dalam banyak arah. Jadi kadang-kadang pilot memang diperlukan gitu. Jelas bahwa pesawat tanpa awak bisa saja melaksanakan tugas. Tetapi terkadang beban yang dihadapi sangat berat, sehingga sebaiknya ada pilot. Pash, YouTube berjalan baik, tapi kamu mengalami beberapa masalah. Ya, saya mencoba untuk memeriksa ini, tetapi sekarang saya akan melihat sekali lagi. Nah, mari kita beralih ke pertanyaan. Ya, kebetulan karena kamu sudah mulai, sementara itu mulai saja menjawab. Saya akan melihatnya lagi untuk berjaga-jaga. Ya, saya sudah mengirimkan video kecil tentang bagaimana kami baru-baru ini duduk dan mendiskusikan proses teknologi di sana. Lokalisasi produksi bahan-bahan ini yang berbentuk kain dan film sedang dibahas secara umum tentang bagaimana semua ini dapat diorganisir di sini. Dan seiring berjalannya waktu, semuanya mulai terjalin dan menghasilkan, tentu saja, ini adalah pengelasan bahan-bahan ini. Baik untuk proses ini maupun yang lainnya, sudah ada pengalaman, teknologi, dan seterusnya. Di sini sudah dibicarakan tentang suatu produksi komersial yang sangat menguntungkan dan juga berskala besar dengan keuntungan yang signifikan. Jadi, kita akan membuat peralatan tersebut. Kemungkinan besar kita bahkan tidak perlu membelinya, karena Ruslan memiliki keterampilan yang sempurna dalam memproduksi dan menciptakan peralatan dari nol. Sudah ada produksi mekanis di mana semua ini bisa dilakukan. Dan sekarang ini adalah salah satu pekerjaan utama. Kami menggabungkan produksi dari kapasitas yang ada, baik dari segi intelektual maupun dari segi kapasitas produksi itu sendiri, dengan para perancang agar semua yang bisa kami lakukan sendiri, kami lakukan sendiri. Ini tentu saja logis, dan semua yang akan dilakukan di tempat lain dalam kerjasama yang luas, agar kita memiliki akses ke teknologi ini untuk secara kondisional, lokalisasi lebih lanjut. Tentang lokalisasi lebih lanjut, ini adalah pertanyaan yang tidak mendesak tentu saja, tetapi semua ini perlu diperhatikan, bahkan dalam kontrak yang kita buat dengan kontraktor, subkontraktor, dan seterusnya. Sebutkan nama belakang Ruslan karena tidak jelas. Arslanov Ruslan. Dia sedikit kurang tampil di konferensi besar. Dengan lebih rinci dan jelas, serta detail, dia diperkenalkan Sergei Semyonov. Dia berdiri melambaikan tangan. Saya menceritakan tentang dirinya. Arslanov, Ruslan. Ini adalah orang yang sejak masa kecil sudah terlibat dalam modernisasi mesin pemanen, meningkatkan produktivitasnya berkali-kali lipat. Ia juga mengembangkan mesin secara mandiri dan independen. Di sana, mereka merakit mesin laser, mesin erosi, dan juga mesin freeze. Secara umum, saya membuat pesanan untuk mesin, kemudian mulai mengembangkan lini konveyor, memproduksinya secara massal, dan menjualnya, menggeser produsen Jepang dan Amerika di pasar Rusia kita, khususnya untuk lini konveyor ini, dalam hal pengolahan, dengan sukses dan efisien serta meningkatkan kualitas dan keandalan secara signifikan. Sekali lagi membuka mulut, tidak perlu. Singkatnya, saya juga mengerjakan beberapa pesanan untuk industri pertahanan. Saya tidak akan menyebutkan jenisnya. Mesin rotor yang mereka ciptakan saat ini, sekarang sedang berputar.
Itu adalah mesin penerbangan, rotor, yang berputar di stand di Negara Institut Mesin Penerbangan. Di sana, ia melakukan sebagian dari pekerjaan ini. Mereka merancang dan memproduksinya di sana. Namun mereka memproduksinya, mereka merancang mesin yang tersisa, mereka menguji komponen ini dan memahami bahwa berfungsi. Ini adalah mesin rotor. Dan sudah diserahkan ke sana. Mereka membuka, memberi bagian-bagian, mengatakan semuanya jelas, semuanya berfungsi. Itu sudah dirakit kembali di institut, keren, berfungsi. Ruslan sudah memodernisasi mereka di sana dan mengatakan, saya sudah punya yang siap, bagaimana menyebutnya dengan benar, buatan sendiri. Dalam hal ini, untuk menjadikan mesin pesawat terbang itu secara resmi diakui sebagai mesin penerbangan yang bersertifikat, diperlukan untuk menjalani prosedur birokrasi yang sangat besar, secara paralel dengan pembuatan mesin itu sendiri. Namun, fakta bahwa Ruslan telah melakukannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama, ia juga melakukan sejumlah produksi lainnya. Tidak hanya berkutat dengan logam, tetapi tema penerbangan adalah favoritnya. Ia bahkan membangun helikopter kecil. Ngomong-ngomong, saya bisa mengirimkan informasi ini ke grup chat. Di sana, para pria ketika mereka selesai membuat mesin rotor milik Ruslan, mereka memiliki sedikit waktu luang dan selama waktu yang tersedia itu, mereka membangun helikopter kecil untuk 1 atau 2 orang, yang sekarang sudah dalam modifikasi kelima, dan mereka sendiri terbang menggunakannya. Singkatnya tentang kemampuan mereka. Ya, saya bisa mengunggah video jika Ruslan menyetujui, atau saya pikir dia akan menyetujui. Ada yang bertanya, apakah bisa mengajukan pertanyaan teknis di sini atau melalui pesan pribadi? Silakan ajukan di sini. Saya akan menjawab sebisa mungkin. Apa yang sebenarnya tidak bisa saya lakukan, kita akan panggil saja pada hari Jumat depan. Mungkin kepada para perancang yang terhormat atau teknolog, kami akan menjawab pertanyaan ini. Saya menunggu tanggapan tentang ide-ide. Ya, tentang ide-ide. Teman-teman, maaf, sebenarnya ada begitu banyak ide, saya perlu menyortir semuanya, dan pasti harus memilih pemenangnya. Sementara itu, pemenangnya belum ada. Anda lihat, kami masih belum beradaptasi di sini pada minggu pertama, mengapa membawanya ke sini. Sementara semuanya belum siap dan ada kesempatan untuk menyelesaikan ide-ide karena video-video tersebut memiliki inersia. Mereka ditonton secara online, maupun setelah seminggu. Tanggapan akan segera datang, mari kita lakukan ini secara umum. Saya berjanji akan membaca semuanya akhir pekan ini. Mereka mengumpulkan semua ini menjadi satu dokumen besar dan dokumen itu sudah cukup besar. Jadi ada pertanyaan teknis tentang bagaimana rencana untuk mengatasi pembekuan pada dirigible. Ada beberapa solusi teknis. Salah satunya adalah ketika benang khusus disisipkan ke dalam kain itu sendiri. Ngomong-ngomong, benang ini dianggap sebagai penemuan revolusioner di negara ini. Saya tidak ingat nama perusahaan yang memproduksinya. Di sana ada benang karbon yang sangat kuat dengan serat karbon. Mereka menggunakannya untuk berbagai keperluan, seperti membuat hingga atap rumah, agar kamu bisa memberikan tegangan arus lebih tepat, dan salju mencair. Ada solusi untuk mengintegrasikan benang-benang tersebut ke dalam selubung umum dan di sana, dengan konsumsi minimal, selubung akan dipanaskan. Selain itu, udara hangat dari mesin dan generator yang sama juga dapat dialirkan ke sana, yang sama dan juga pasti ada lapisan hidrofobik yang tentunya sama sekali tidak akan membiarkan air mengendap di sana sekali. Selain itu, teknologi yang ada pada pesawat adalah pengolahan badan pesawat dengan komposisi yang sangat khusus dan sangat canggih serta modern. Kemungkinan besar solusinya akan kombinasi 1+2, 2+3, atau semua 1, 2, 3. Akan tergantung tugas dan perangkat di mana ia digunakan. Untuk Afrika tidak diperlukan, meskipun jika untuk ketinggian, maka diperlukan. Secara umum, setiap perangkat akan memiliki zona, fungsi, di mana ia diterapkan, di mana ia beroperasi, dan di setiap tempat kondisinya berbeda. Untuk setiap kondisi tertentu, akan dipilih jenis yang sesuai. Di beberapa tempat, cukup dengan memanaskan. Sementara di tempat lain, panas dari mesin sudah cukup, jelas bahwa ia memiliki luas permukaan yang sangat besar. Konveksi ini akan mengambil semua panas darinya, tetapi di suatu tempat akan cukup dengan panas pesawat yang dihasilkan di tempat hanya oleh komponen yang menyertainya. Dengan agregat, motor, generator, dan lainnya.
Di beberapa tempat mungkin tidak cukup dan harus membuat sistem tambahan hingga pemanasan gas magnetron di dalam kantong, membuat plasmatron. Kenapa tidak? Ini adalah solusi yang cukup efektif. Gas apa yang ada di dalam selubung? Helium. Selanjutnya, dalam varian tanpa awak, di stratosfer, hidrogen. Di sana tidak ada bahaya bahwa ia akan bercampur dengan oksigen karena tidak ada oksigen dan akan meledak. Tapi pada dasarnya helium, sekali lagi helium. Mari kita mulai dengan volume selubung. Apakah ada data? Alat pertama memiliki volume 200 kubik, tetapi ada delta untuk peregangan dan lainnya. Di kubus, Dr. Pavel memberitahu perusahaan Ampertex membuat pemanas. Seperti itu, maksud saya mereka seseorang memberitahu tentang situs. Tugas 3 kali lipat. Untuk seorang stratosfernik adalah memilih idenya sendiri. Saya akan melihat idenya. Tolong katakan ke alamat email mana ide itu dikirim. Jadi lihat, saya sudah menemukan beberapa pertanyaan di YouTube. Ya, omong-omong teman-teman, sepertinya siaran kita di saluran utama telah terputus secara permanen. Tetapi siaran di Solar Group masih berjalan. Jadi saya akan membacakan pertanyaan dari sini. Sayangnya, saya tidak melihat pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Dari berita baik, meskipun salah satu siaran kami hari ini terputus, meskipun demikian, kami tetap mencatat rekor hari ini untuk jumlah peserta webinar kami. Terima kasih banyak untuk itu. Saya melihat bagaimanapun juga, audiens sedikit berpindah ke platform lain. Hebat-hebat bahwa dengan setiap webinar sekarang, saya hampir selalu mengatakan rekor. Setiap webinar kami semakin banyak penonton. Namun, ini menunjukkan bahwa kami melakukan semuanya dengan benar. Proyek ini menjadi sangat menarik. Saya pikir orang-orang mulai memahami dengan lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi dan mengamati dengan penuh minat. Jadi, ada pertanyaan lebih. Anda bilang tidak ada tempat untuk menghabiskan uang untuk dirigible. Saya tidak tahu di mana kami mengatakan hal seperti itu. Di sisi lain, proyek Suvelmash, Tiazaristov, dan Lobov akan diproduksi dari Rusia. Dikatakan bahwa tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan, ya. Mungkin yang dimaksud adalah bahwa mereka memindahkan produksi ke Cina. Tidak jelas, ini provokatif, tidak logis. Saya bahkan tidak tahu, ini bukan pertanyaan. Ini adalah pernyataan setengah, hanya dengan tanda tanya. Ya, jadi katakanlah apakah Anda akan menarik 2,5 juta atau 1 juta dolar pada tahap awal sebenarnya, atau mungkin kapan tahap pertama akan dimulai. Nah, untuk saat ini, kita berbicara tentang 1 juta dolar, kita ingat itu, jika ada sesuatu yang akan berubah sekarang, kami akan memberitahu Anda tentang apa yang mungkin berubah di sini. Pada prinsipnya, kita telah membicarakan hal ini hari ini, bahwa saat ini spesifikasi teknis sedang diperjelas, semua anggaran sedang diproses dengan lebih rinci, dan berdasarkan hal ini, kita sudah bisa memahami berapa banyak pendanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pertama ini. Saat itu kita bisa mengoreksi semua jumlah ini, dan selanjutnya semuanya akan menjadi jelas karena akan ada tahap pertama, pra-peluncuran akan berlangsung, tidak akan ada perubahan yang signifikan lagi. Apa saja masalah yang ada dalam pembangunan dan pengoperasian? Tidak ada masalah, ini semua adalah tugas, terutama yang bersifat organisasi. Dan teknis, masalah yang dapat diidentifikasi adalah lisensi dan sertifikasi, tetapi itu juga bukan masalah. Semuanya sudah sepenuhnya dilakukan dengan sangat baik, dan akan terus dilakukan. Anda tahu, sebagai seseorang yang suka menciptakan sesuatu dengan tangan saya sendiri, saya memiliki pertanyaan. Saya bisa merakit suatu perangkat, misalnya mesin. Ya, ini akan berfungsi, tetapi tugas itu sendiri adalah membuat banyak kertas untuknya. Saya bahkan tidak membuat gambar, saya sebagian besar mencetak model 3D. Saya membuat model 3D, mengirimkannya, dan jika ada yang bisa bertanya tentang toleransi pemasangan melalui telepon, saya berdoa untuk membuat gambar dan menandai semua itu juga datar dari berbagai sudut pandang. Saya sangat menyukainya. Dan ya jelas,
Untuk ini ada orang-orang yang terlatih khusus, namun sertifikasi dan lisensi adalah prosedur yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi ini, sekali lagi, bukan masalah. Ini adalah tugas organisasi yang perlu diselesaikan. Namun, dari sudut pandang produksi, saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Dari sudut pandang perancangan juga tidak ada masalah sama sekali. Sekali lagi, ada masalah organisasi hanya untuk menyepakati jenis apa yang akan datang berikutnya. Karena bahkan sekarang, pada hari Selasa, kita berbicara bahwa yang berikutnya akan menjadi 10 ton, tetapi mungkin 6. Saat ini, kita lebih cenderung ke 10, tentu saja, tetapi bisa juga 6. Ini adalah masalah karena kita sekarang telah memesan banyak informasi analitis mengenai pasar transportasi dan cabang logistik ini. Kemana aliran barang, bagian mana yang bisa diambil atau tidak, dan seterusnya. Pada dasarnya laporan dari perusahaan analitik, tentu saja laporan-laporan ini akan mempengaruhi dan mengoreksi sesuatu di masa depan, bukan di masa depan, tetapi apa yang saat ini kami pikirkan dalam waktu dekat, dalam bentuk-bentuk yang akan datang. Masalah yang lebih besar sebenarnya adalah bagaimana orang-orang dapat bersepakat, bernegosiasi dengan lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan sertifikat untuk perangkat ini, masalah untuk mencapai kesepakatan di antara mereka, dan dengan bisnis misalnya. Masalah diciptakan oleh manusia, sedangkan teknologi hanyalah sebuah solusi. Jadi, berapa banyak yang direncanakan untuk diproduksi di awal untuk 2 ton dan 10 ton, dan berapa perkiraan keuntungan dari ini? 2 ton, mari kita sebut demonstrator ini sebagai 2 ton. Karena jika sebagian peralatan dimuat dan seterusnya, ia sudah mengambil 1 ton atau lebih. Tahap 0, bentuk teknis sedang dirumuskan dan spesifikasi teknis sedang disiapkan. Setelah 0, tidak akan ada kejadian sekarang. Pertanyaan tentang 2 ton, kita hanya bisa membawa 1,5. Berapa banyak yang direncanakan untuk dibuat? Sekali lagi, semua yang saya katakan sekarang tentunya dapat disesuaikan di kemudian hari, tetapi produksi massal akan mampu memproduksi dengan sekitar 10 perangkat per tahun. Ini sangat mudah, dan kita sangat berambisi untuk yang lebih besar sekali. Tentu saja produksi massal mereka dan penerapan komersialnya sekali lagi adalah tentang sertifikasi perangkat ini. Tetapi disinilah pertanyaannya, apakah militer akan mengganggu? Militer bahkan bisa membantu. Di negara kita saat ini, situasinya adalah jika pelaksanaan, misalnya eksperimen militer teknis berhasil, maka semua pekerjaan birokrasi selanjutnya akan dipercepat dengan sangat cepat. Dan jika kita membantu, misalnya, dengan drone untuk melindungi suatu objek infrastruktur sipil di dalam negeri, misalnya dengan memasang kamera video atau mungkin beberapa radar di atasnya, maka izin untuk penggunaan lebih lanjut sudah akan diperoleh jauh lebih cepat. Dengan lebih mudah, maka muncul kemungkinan, tepatnya ketidakmungkinan, membuka jendela untuk produksi massal dan penjualannya, berapa banyak yang direncanakan untuk menghasilkan margin keuntungan. Tentu saja, dirigible itu sendiri memiliki margin yang secara kondisional tak terbatas, mengingat kartel yang sama, berapa harganya untuk 1000 kubik, jelas proyek ini bersifat komersial dan investasi, dan seterusnya. Oleh karena itu, keuntungan harus terasa. Apakah keuntungan dari penggunaan perangkat harus terasa sejak perangkat pertama kali digunakan? Mari kita lihat lebih dalam dan analisis bagaimana perangkat ini dapat memberikan manfaat yang signifikan sejak awal penggunaannya. Ya dan tidak, haruskah ada? Secara umum, jika perangkat ini akan digunakan untuk menyelesaikan tugas khusus, saya tidak berbicara tentang operasi militer khusus, saya berbicara yaitu tugas khusus adalah memindahkan rig pengeboran, itu adalah tugas khusus. Mengirimkan peralatan ke suatu utara adalah tugas khusus yang harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, serta memastikan semua peralatan terkirim dengan baik. Untuk tugas khusus, secara kondisional dibayar dengan sangat tinggi,
Jika ingin terjun ke pasar logistik, dia akan menghitung setiap sen untuk setiap kilometer, dan di sini jelas tidak akan ada margin yang bisa dinaikkan ke langit dengan jika menjual perangkat ini kepada bisnis, maka itu sudah menjadi pertanyaan kedua tentang bagaimana mereka berencana untuk menghasilkan uang. Negosiasi sudah berlangsung. Selama mereka masih menguntungkan untuk membeli perangkat ini, kita bisa terus menaikkan harga, menaikkan dan menaikkan. Saya pikir rencana bisnis yang sangat konkret untuk perangkat ini akan kami luncurkan sebelum tahun baru. Untuk 10 ton berikutnya, hanya ada gambaran besar yang bersifat kasar, seolah-olah kita mampu memproduksinya 1 per bulan, bahwa biaya produksinya secara keseluruhan akan lebih murah dibandingkan Mi-8, dan bahwa secara umum kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan hal ini, kami menghitung bahwa keuntungan dari perangkat ini dalam setahun, semua itu ada dalam presentasi. Pada hari Selasa kami menyebutkan sekitar 300 juta dolar per tahun. Terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan hari ini, sebenarnya memang ada kemungkinan untuk menurunkan biaya produksi di masa depan dan Ya, menurunkan biaya produksi. Haruskah kita menurunkan keuntungan? Secara teori, di sisi, mari kita bangun satu dirigible, jual dengan harga setinggi mungkin, dan kita semua akan mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Tapi perlu dipahami, kita bisa membuat 3 dirigible dan menjualnya harga yang sangat tinggi. Kamu akan membunuh industri itu lagi, produk massal ya, kamu akan membunuh industri itu lagi. Dan di sini seolah-olah ada taruhan atau seperti Elon Musk, dia benar-benar hebat. Saya sering merujuk padanya, dia mengambil membengkokkan seluruh industri luar angkasa. Ya, awalnya dengan mobil listrik jelas, di sana tidak semuanya begitu jelas. Untuk luar angkasa semuanya pasti jelas. Dulu truk Proton Rusia adalah roket termurah. Namun kemudian Elon Musk datang dan menurunkan biaya peluncuran dengan signifikan, sedemikian rupa sehingga mengambil alih seluruh pasar. Dia awalnya memiliki banyak percobaan, ada yang berhasil, ada yang tidak, dan seterusnya. Beberapa jelas bahwa awalnya bisnis ini membutuhkan investasi, investasi, dan investasi. Sekarang perusahaan ini sangat menguntungkan, besar, dan telah mencapai peluncuran massal. Dia melakukan banyak peluncuran, dan tahap-tahap ini terus beroperasi dengan satu tahap terbang hingga 10 kali. Jadi apakah pendekatan ini berhasil menurunkan harga, tetapi berhasil? Apakah sebaiknya dilakukan juga? Saya rasa sebaiknya. orang yang pertanyaannya tidak kita pahami berkata, "Kami tidak memahami pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Ceritakan apa yang telah dilakukan untuk proyek ini tanpa janji-janji. Kembali ke awal, lihat di mana kita berada." Kami berada di kantor perusahaan Nova yang membangun dirigible. Kenapa harus mengulang hal yang sama untuk kedua kalinya? Dan dengarkan. Lihat di mana kita berada. Kita berada di kantor perusahaan baru yang tidak akan membangun dirigible. Ini jawabannya. Ya, pada awalnya ini dibicarakan secara rinci. Orang-orang telah dipekerjakan, pekerjaan telah dimulai, tugas teknis untuk perangkat pertama telah dirumuskan khusus untuk stratosfer. Program ilmiah untuk pengembangan stratosfer hampir selesai untuk tahun pertama. Artinya, sudah jelas kemana harus bergerak. Pembentukan spesifikasi teknis untuk jenis pertama dari balon udara telah dimulai. Pembentukan program ilmiah yang komprehensif dan terstruktur untuk pengembangan lebih lanjut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang mencakup penelitian, inovasi, dan aplikasi praktis di berbagai sektor. Sistem komunikasi analog sudah dirakit dengan tangan. Sistem komunikasi digital juga sedang dirakit. Teknologi berkolaborasi dengan para perancang dan insinyur, semua memahami potensi yang ada, terbentuk kerjasama untuk menciptakan perangkat-perangkat terdekat, dan kontrak ditandatangani. Pertanyaan tentang Klub 1000, apakah ada tempat? Ya, ada tempat. Teman-teman, saya mengingatkan bahwa hari ini Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Klub Investor Solar Group. Untuk itu, Anda perlu berinvestasi dalam proyek dirigible generasi baru. 100 investor pertama yang sebenarnya menginvestasikan $25.000 dalam proyek ini akan bergabung dengan Klub 100. Nah,
Ribuan investor yang pertama kali menginvestasikan $5.000 akan bergabung dalam klub 1000. Mengapa harus berada di klub? Bagi anggota klub ada berbagai keuntungan. Kondisi investasi terbaik, klub 100 khususnya juga memiliki manajer pribadi dengan siapa Anda akan bekerja, yang akan selalu siap sedia menyelesaikan pertanyaan Anda, menjawabnya, dan seterusnya. Dan sejumlah privilege lainnya. Anda dapat melihat semua ini di akun pribadi Anda atau di berita. Yito Wowen ini adalah klub pendiri Project Solar Group karena mereka adalah investor besar pertama yang bergabung dengan proyek-proyek kami, dan berkat mereka, proyek-proyek ini mendapatkan dorongan awal. Itulah sebabnya kami memiliki, katakanlah, hubungan khusus dengan mereka. Dan jumlah tempat terbatas, seperti yang Anda pahami dari judulnya. Ini adalah pertanyaan diajukan. Baru-baru ini video tentang balon udara jatuh di atas rumah. Bagaimana Anda mengomentari kecelakaan ini? Bagaimana insiden ini dapat digunakan dalam promosi proyek kita? Saya suka komentar Sergei Semenov yang dia tulis di chat Telegram. Dia bilang, setidaknya mereka punya sesuatu untuk jatuh. Kita bahkan belum punya dirigible. Bagaimana cara mengomentarinya? Nah, ketika menggunakan dirigible, tidak ada yang terkena, hanya orang-orang yang sangat tidak kompeten dan benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Teknologi apapun bisa dihancurkan. Perangkat tersebut telah dihancurkan. Perangkat itu lebih mirip dengan blimp, bukan dengan dirigible yang sepenuhnya dapat dikendalikan. Sangat sederhana, tanpa sistem otomatisasi atau hal lainnya. Dirgantara yang dibuat dengan sangat terburu-buru sekali, tanpa proses teknis yang serius akan terus berlanjut jika mereka diproduksi dan dipasang di rumah. Bagaimana cara menggunakan video ini? Ini hanya menarik. Orang-orang akan teringat pada Zeppelin, tapi sebenarnya ini menunjukkan keamanannya. Pilot tidak tewas, tidak ada yang tewas, dia mendarat dengan lembut dan halus. Ngomong-ngomong, ini adalah spesifikasi teknis dari kain yang akan digunakan untuk membuat dirigible lembut pertama. Kami melihat menyetujui, dan seterusnya, kami menyadari bahwa kami dapat mengulangi video ini di negara yang sama, menabrak gedung yang sama, dan dia hanya akan melakukan seperti ini dan tidak akan robek. Kekuatan itu akan cukup baginya, yang sangat kita bisa mengulanginya, dan kita bisa mengulanginya. Jadi ada ide untuk promosi yang sangat luar biasa, bisa dibilang. Tentang menabrak dirigible orang lain secara langsung. Secara spesifik, ya. Secara spesifik berdasarkan video ini. Ya, jadi tidak ada pertanyaan darimu, ya. Mengenai siaran yang terputus di saluran kedua, saya pikir kita akan meluncurkannya lagi secara utuh nanti, karena itu diunggah sebagai satu file, jadi semuanya akan ada di sana. Tetapi saya rasa mereka yang tertarik sudah beralih ke saluran lain. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya lihat adalah pertanyaan di sana. Jadi saya menjawab pertanyaan dari saluran Solar Group dan dari kontak. Di sini ada serangkaian pertanyaan tentang gas, apa yang ada selubung, berapa volumenya, dan berapa harga kubik helium saat ini. Saya mengerti bahwa akan ada serangkaian pertanyaan yang disiapkan seperti dalam interogasi. Secara umum, cari tahu berapa harga kubik helium, cari tahu berapa biayanya, tetapi untuk mengisi seluruh perangkat, ini dengan mempertimbangkan jika Anda membeli helium secara eceran, dengan markup 1000%, dan seterusnya. Sebenarnya ada lebih banyak pilihan untuk membeli gel daripada hanya membuka Google dan melihat berapa harganya. Ya, sudah 2 kali pertanyaan ini diajukan. Halo, di mana Kirilin? Sudah lama tidak tampil. Semuanya baik-baik saja dengan Alexander Nikolaevich. Dia sedang memulihkan kesehatannya. Seperti ini, si Kardinal Abu-Abu ingin mengatakan secara umum tentang dirinya di sini. Di istana sebenarnya direncanakan bahwa dia akan pergi sedikit lagi untuk berolahraga dan beristirahat di sanatorium. Semua orang melihat apa yang terjadi dengan kakinya, Alexander Nikolaevich. Sebenarnya dia berlari, melompat, dan tetap bugar selama ini, sampai saat dia harus pindah dari satu lantai ke lantai lain di Mei.
Tentu saja dia dibantu oleh mahasiswa di sana untuk membawa meja, kursi, dan barang-barang lainnya. Tadi dia mengambil dokumentasi berharga, Bando. Dia mengambil banyak, tetapi ada sesuatu yang terjadi pada kakinya. Masalah muncul di lututnya, dan di lututnya sudah ada masalah, jadi penyakit itu perlahan-lahan naik. Tidak jelas ya, saya mengerti. Kemungkinan besar tendon hanya melompat. Selanjutnya, itu menarik satu. Ya, seperti biasa, satu menarik yang lain. Dia mulai berobat kepada seorang akademisi, dokter. Mereka melakukan sesuatu, hasilnya dipresentasikan di konferensi, tetapi Kermik sulit bergerak. Ya, sekarang kami baru-baru ini mengunjunginya. Dia sudah lebih ceria, sudah menggunakan satu tongkat. Dengan tongkatnya, secara umum dia sedang pulih dan akan segera kembali. Apakah tindakan militer akan mengganggu? Itu sudah kita katakan. Jadi mengenai standar komunikasi sedang dibahas. Ini bukan lagi sebuah pertanyaan. Ada GSM 2G jarak hingga 70 km dari stasiun basis. Secara umum, tentang koneksi ini dan lainnya, mari kita mulai merekam video. Mungkin bahkan Jumat depan kita akan mengundang orang-orang ini. Di sana ada Dennis. Ada satu Dennis yang saat ini mengurus analog. Ada Dennis kedua yang akan mengurus digital. Kami kebetulan memiliki dua Dennis, keduanya sebenarnya adalah ahli komunikasi. Mari kita bicarakan lebih detail jika ini lebih menarik. Di sana tidak akan digunakan 2G, akan digunakan sesuatu yang lain hingga sekitar 200 km. Dalam pandangan langsung, ini adalah satu perangkat. Yang lainnya di sana bahkan lebih besar dan lebih jauh. Saya belum sepenuhnya memahami mereka, karena saya lebih seperti seorang insinyur logam yang lebih fokus pada hal-hal teknis dan praktis daripada aspek-aspek lain yang mungkin lebih abstrak atau teoritis. Sekarang ada pertanyaan YouTube, apakah legenda Anda, Ruslan, akan sepenuhnya terlibat dalam produksi atau akan menjadi kontraktor? Kontrak-kontrak sepertinya tampaknya ditulis seperti ini, dan sepertinya Ruslan dibebaskan dari semua tugasnya, sepenuhnya mengalokasikan dirinya, dan di sana ada timnya, serta semua orang yang telah dia lepaskan, dikumpulkan kembali secara eksklusif untuk tugas yang berkaitan dengan lokalisasi, pengurangan biaya, dan produksi massal. Jika pertanyaannya adalah apakah akan ada kontrak, apakah ada orang lain yang akan terlibat, tidak mungkin untuk menguasai semuanya dengan cepat. Semua berjalan bertahap. Jika pertanyaannya apakah ada kontraktor lagi, tentu saja ada. Dan pasti semua itu akan dilokalisasi dan tidak ada artinya. Mereka akan ada di suatu saat dan kemungkinan besar bahkan akan berkembang. Mari kita bahas pertanyaan, sedikit mengatur setidaknya pada skala waktu beberapa kerangka. Jadi pertanyaan diajukan dalam kerangka setengah tahun pertama, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dalam kerangka satu jenis perangkat, semua jenis perangkat. Kita suatu saat nanti akan pergi ke negara lain seperti membangun dirigible di India atau di Afrika. Apakah Ruslan akan ada di sana? Tentu saja seseorang harus mentransfer teknologi, mengorganisir dan mengurus dokumen. Apakah akan ada kontrak di sana? Tentu saja akan ada. mengapa sebenarnya tidak bisa membuat dirigible vakum kaku dengan teknologi modern dan material canggih yang ada? Menurut hukum fisika, jika disimpulkan secara sederhana, setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang setara dan berlawanan arah. Di sini ada pertanyaan tentang klub 100.000 dan pada tahap berikutnya apakah harganya akan sama seperti pada pra-peluncuran. Jadi, akan ada tahap pertama, artinya bahkan peserta klub tidak akan bisa mengambil posisi pra-start pada tahap pertama. Karena pra-start bukanlah tahap di mana seseorang bisa mundur, seseorang bisa berada di tahap pertama. Pada tahap ketiga, misalnya stroberi dapat diambil dari yang pertama, tetapi tidak untuk pra-peluncuran. Jadi kondisi investasi yang Anda lihat hari ini tidak akan pernah tersedia lagi bahkan untuk para petani stroberi. Di V-Kontakte sudah ada 2 email yang sudah ada muncul di komentar dengan permintaan untuk merespons. Saya berharap rekan-rekan kita akan mencatat email ini, tetapi untuk berjaga-jaga saya telah mengirimkan kontak langsung saya, kirimkan ke saya sedang melakukan paten balon udara, mohon hubungi saya langsung. Ini email saya, silakan kirimkan ide-ide tentang balon udara dan penggunaannya di stratosfer.
Ada tugas untuk drone misalnya di bidang pertanian dengan kapasitas 10-100 kg. Apakah solusi semacam itu akan ada, mereka dapat dimonetisasi dengan cepat? Dirigible memiliki ukuran tipe, di bawah ukuran tersebut penggunaannya sama sekali tidak efektif, kecuali untuk beberapa tugas yang sangat khusus dan sangat spesifik serta detail. Ini 500 kg adalah minimum, di bawahnya. Tidak ada gunanya mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa kita sekarang akan membangun negara dengan berat kurang dari 10, ya sekitar 500 kg, dan itu akan menguntungkan secara komersial. Meskipun di Afrika mereka telah meluncurkan sebuah perangkat kecil yang dapat mengangkut hingga 10 kg obat. Mereka menerima pesanan untuk menerbangkan perangkat tersebut antar kota. Mari kita lihat jarak ini. Jelas bahwa mendapatkan pesanan untuk dirigible pengangkutan obat di Afrika, wow, banyak uang itu. Mereka akan bekerja selama setahun. Mari kita lihat, apakah perusahaan ini menguntungkan atau merugi. Dalam hal pertanian, ini adalah pasar besar yang berkembang dengan baik, dan di sana sudah ada persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan pelaksanaan tugas khusus. Misalnya di Afrika, di suatu tempat, di sini sudah ada ukuran tipe, di bawahnya tidak perlu masuk. Saya pikir untuk yang 500 kg di sektor pertanian, pasti ada tugas yang membuatnya sangat menguntungkan. Nah, pertanyaan di V-Kontakte sudah habis. Sedikit lebih. Di YouTube juga, setidaknya di saluran Solar Group. Seperti yang saya katakan, sebagian besar pertanyaan ditulis tentang mesin Duyunov. Meskipun kami telah memulihkan atau tidak memulihkan siaran di sana, Saya sekarang sedang menonton siaran langsung. Saya merasa sangat sedih melihat diri saya sendiri. Tangan saya kurus, tidak sempat pergi ke gym. saya melihat gambar seperti latar belakang hijau, terlihat seperti kantor sedikit ditambahkan, karena kabur di belakang kita, tapi tidak, kantor itu pasti nyata. Apakah kamu ingin aku pergi ke sana? Jelas bahwa tidak ada latar belakang hijau. Ya, kantor yang sebenarnya, Ini, di sini akan ada pengacara. Pekerjaan hukum sebenarnya sangat banyak. Nah, saya sudah sampai di sini. Di sini adalah akuntan dari perusahaan baru. Itu bunga sudah ada di sana. Jadi kantornya benar-benar nyata dan jelas sekali. semacam daftar akhir yang tidak terduga dari webinar. Fyodor pergi dan menuju latar belakang, tetapi ternyata itu bukan latar belakang, melainkan dinding. Ya, jadi jika tidak ada pertanyaan lagi, sebenarnya itu saja. Sebenarnya kita bisa mengakhiri saja. Ya, sebenarnya kami akan berusaha untuk mengadakan webinar kami tidak lebih dari 1,5 jam. Saya pikir itu adalah waktu yang optimal. Ya, 30-40 menit berita, 30-40 menit menjawab pertanyaan, lebih dari itu. Cukup. Nah, mari kita lihat seberapa baik kita bisa melakukannya. Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Anda karena kita sekali lagi mencapai rekor jumlah penonton untuk siaran kita. Senang melihat bahwa Anda semakin memahami proyek ini dan tertarik untuk mengikutinya. Kami akan berusaha tidak melewatkan lebih siaran karena sekarang kami memiliki kantor, lebih mudah masuk ke sebelah. Dan ya, karena memang ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, saat ini sulit untuk mempersiapkan webinar Jumat, menyiapkan tema-tema yang super, dan duduk berpikir tentang apa yang akan kita ceritakan atau diskusikan. Departemen konten kami diwakili oleh Alexei Romanov sudah memukul kami dengan tongkat. Dia bilang, saya butuh rencana, saya butuh tamu, apa yang kalian lakukan. Kita semua memahami dengan baik dan akan mengatur semua pekerjaan ini tentu saja begitu situasi ini terstruktur. Sementara itu, Anda bisa memberikan ide tentang topik apa yang ingin dibahas pada hari Jumat depan. Ini akan lebih banyak tentang dirigible yang kami rencanakan untuk dibangun atau ada beberapa spesifikasi teknisnya. Ini lebih tentang masalah organisasi atau lebih tentang stratosfer, sistem komunikasi, atau jika ada yang spesifik yang ingin Anda lihat. Silakan tulis di chat Telegram dengan hashtag seperti webinar Jumat atau cukup Jumat, singkatnya dengan hashtag apapun. Sementara belum ada hashtag, saya pikir akan ada yang muncul secara spontan. Ya, atau langsung di siaran V-Kontakte, di mana saja juga bisa menulis. Kami semua memantau ini. Saya pasti memantau. Jika ada ide-ide keren, semua Fedor akan saya teruskan. Jadi jangan lupa untuk memberikan like, jangan lupa untuk melakukan repost, dan jangan lupa untuk membagikan siaran ini kepada teman-temanmu. Siaran ini akan tersedia dalam rekaman di tautan yang sama. Dan bersama kalian,
Proyek ini pasti akan melaju ke depan. Mana poster-poster yang indah dan sekretaris-sekretaris yang cantik. Ya, akan ada poster. Siapa yang akan kami buat, kami akan buat. Tentu saja penataan gaya kantor tentu saja akan ada. Ya, hari ini kami sengaja duduk di koridor kantor untuk menunjukkan kepada Anda bahwa itu ada. Jadi kemungkinan besar kami akan melakukan semua ini di ruangan khusus. Transportasi penumpang dapat dilakukan antar kota misalnya, ini juga menjadi pertanyaan. Sebenarnya bisa dan perlu ada pertanyaan mengenai frekuensi penerbangan, yaitu bagaimana dirigible yang lama akan berbeda dari yang baru, lebih tepatnya yang baru dari yang lama. Dulu, balon udara sangat tergantung pada kondisi cuaca dan tidak mungkin Anda tahu membeli tiket misalnya dari satu kota ke kota lain untuk tiba di sana pada pukul 15 mulus pada tanggal tertentu. Dan sekarang ini, dirigible modern yang canggih harus dapat menyediakan kemungkinan ini dengan baik. Dan satu-satunya batasan utama yang ditetapkan oleh situasi cuaca untuk penggunaan dirigible dalam cerita perjalanan seperti ini adalah ketergantungannya pada cuaca, tapi ketergantungan pada cuaca adalah semacam sisa dari masa lalu. Saya pikir balon udara modern dapat mengatasinya, jadi ya, semuanya mungkin. Dan dengan nada baik ini bahwa segalanya mungkin dan tidak ada lagi pertanyaan, ya semoga sukses untuk kita semua. Semua, terima kasih kepada semua. Sampai jumpa lagi. Semua terhubung di chat, tulis ke email. Selamat tinggal semuanya.